Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke guys, di video kali ini aku mau melanjutkan daripada video sebelumnya ya. Karena di video sebelumnya itu kan ada masukan untuk membuat pupuk kayak gitu ya untuk tanaman kelapa sawit. Dan aku sangat terinspirasi banget dari beberapa komen tersebut, dan di video kali ini aku mau mencoba membuat blok ya, pupuk blok ya, atau pupuk cetak ya, yang terbuat dari beberapa kombinasi bahan yang dibuat cetakan. Nah, kayak gitu guys. Aku mau bikin pupuk ini terinspirasi dari briket ya guys ya. Jadi briket itu kan cetakan gitu ya, biasanya tuh bentuknya tuh cetak kotak kayak gitu ya. Dan di sini aku pengen mencoba membuat kombinasi pupuk dari pupuk organik dan anorganik yang campurkan menjadi satu, dan akan kita cetak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kayak gitu guys. Dan tentunya harapannya bisa memangkas biaya pupuk untuk tanaman kelapa sawit. Dan nggak hanya tanaman kelapa sawit, mungkin kalau teman-teman yang melihat video ini dan teman-teman ingin mencoba, mungkin bisa juga diaplikasikan di tanaman yang lain. Tapi kita pada video kali ini akan mencoba meraciknya dulu ya guys ya. Oke, simak aja prosesnya seperti berikut ini. Oke teman-teman, di depan kita ini sekarang udah ada beberapa alat dan bahan ya yang akan kita gunakan untuk membuat pupuk blok kayak gitu guys ya. Yang pertama di sini kita punya kotoran sapi ya. Ini adalah kotoran sapi yang kita gunakan karena kotoran ayamnya nggak ada ya. Kita pakai kotoran sapi. Kemudian kita punya kapur dolomit ya. Kapur dolomit ini untuk menstabilkan pH-nya ya. Karena di sini kan ada kotoran ini ya, bahan organik dari kotoran sapi ya. Jadi kita stabilkan menggunakan dolomit supaya lebih netral kayak gitu ya. Kemudian ini juga bisa menjadi tambahan suplai hara juga untuk kebutuhan tanamannya ya. Bagus juga ya dolomit ini ya. Kemudian di sini saya punya pupuk NPK ya. NPK 15 ya, ini untuk kombinasinya, untuk campurannya. Jadi nggak hanya pupuk organik yang dari kotoran hewan saja, jadi di sini kita suplai juga NPK sebagai penguat rasanya guys. Asik, penguat rasanya. Kemudian di sini kita punya perkatnya. Ini perkatnya kita menggunakan tepung tapioka kayak gitu guys. Karena kita tahu ya tepung tapioka ini bersifat lengket juga ya, jadi kita akan gunakan tepung tapioka ini sebagai perekatnya ya untuk membuat cetakan-cetakannya ini kayak gitu guys. Biasanya juga ini digunakan dalam pembuatan briket secara rumahan kayak gitu ya. Dan ini akan kita coba kita gunakan untuk pembuatan pupuk ya. Dan tepung ini juga sangat bagus karena dia mengandung mengandung banyak lah ya kandungannya, di sininya tinggi juga ya, yang tentunya bisa memberikan pengaruh ya untuk tanaman keras ya, kayak gitu ya. Dan di sini alatnya kita menggunakan timbangan ya. Timbangan ini untuk menimbang kebutuhan bahan-bahan yang kita pakai ya. Terus ada itu rice cooker itu loh guys, itu untuk memasak ini. Kemudian ada wajan rusak wajan rusak ini untuk ngaduk-ngaduknya nanti guys, untuk ngadon. Terus ini ada cetakan, ini cetakannya aku bikin dari bekas pot kayak gitu ya, aku sobek kayak gitu ya. Terus di sini ada plastik untuk menimbang kebutuhan daripada masing-masing jenis bahan ya guys ya, kayak gitu guys. Yaudah langsung aja kita coba ya guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, mari kita timbang dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ini adalah kotoran sapi ya, atau pupuk organik dari pupuk kandang kayak gitu ya. Kita gunakan seberat 1 kg ya. Terus ini kita masukkan aja ke sini ya, gitu. Kita masukkan ke sini untuk sebagai tempat ngadonnya nanti. Ya, mungkin ini agak sedikit menjijikkan ya. Ini kotoran sapinya. Usahakan kotoran sapinya yang sudah seperti ini ya, bisa dibilang agak remah ya, tidak lengket kayak gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kotoran sapinya sudah remah, jadi tidak lengket ya, bukan kotoran sapi segar gitu ya, bukan yang baru keluar dari itu ya, dari sapinya ya, yang udah agak lama ya, yang udah
gembur kayak gini. Kemudian bahan selanjutnya kita akan masukkan 300 gram atau 3 ons kapur ya. Coba kita masukkan ini. Belum ya, sedikit lagi. Oh, udah lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, ini 3 ons kapur langsung kita campurkan ke atas kotoran sapinya ini, guys. Setelah ini akan kita aduk-aduk antara kotoran sapi dengan kapurnya. Mungkin ini agak sedikit menjijikkan, tapi tolong dimaklumi ya kawan-kawan. Soalnya ini kita bermain dengan kotoran. Kita aduk-aduk seperti ini menggunakan tangan aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman di rumah punya pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai ganti pupuk kandang sapi ya. Itu bisa. Ataupun dikombinasikan. Untuk kalau pupuk kandang kambing itu sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu kayak gitu, guys, supaya apa ya, tidak merengkel kayak gitu. Kalau kotoran kambing kan bulat-bulat merengkel ya. Ini teksturnya udah bagus ya. Ini teksturnya udah bagus, di kepal gini sudah bisa menjadi ini ya, kepalan, dan ini tinggal ditambah perekat ya. Ini tingkat kandungan air pada kotoran sapinya bagus sekali ya, enggak terlalu kering dan tidak terlalu basah, sudah bisa menjadi kepalan seperti ini. Dan ini harus kita gaul-gaul dulu. Kita akan coba, ini eksperimen pertama kali ya. Kalau misalnya ini berhasil eksperimennya, kemudian apa namanya, efektivitas pada tanamannya itu bisa bagus, nah mungkin bisa menjadi solusi untuk para petani-petani kelapa sawit lainnya. Enggak hanya petani kelapa sawit, mungkin bisa untuk petani-petani lainnya untuk menghemat ya kayak gitu ya, untuk memangkas pengeluaran penggunaan pupuk kayak gitu ya, guys ya. Nah, ini udah cukup bagus ya. Udah bisa dibentuk seperti ini, tinggal ditambah perekat ya. Kalau ditambah perekat nanti dia bisa semakin kompleks bentuknya ya, kayak gitu, guys. Oke, ini pupuk kandang sama kapurnya sudah tercampur ya. Aduh, sorry, goyang, tapi tangan saya kotor, guys. Ini udah tercampur. Kemudian langkah selanjutnya akan kita masukkan tepung kanjinya, guys ya. Setelah tepung kanji baru nanti kita masukkan pupuk NPK nya kayak gitu, guys. Nah, ini tepung kanjinya seberat 500 gram atau setengah kilo ya. Jadi di eksperimen kali ini saya membuat 1 kg pupuk kandang, 300 gram kapur dolomit, 500 gram menggunakan tepung tapiokanya kayak gitu kan, guys ya. Dan nanti pupuk sintetiknya akan kita tambahkan sebanyak setengah kilogram kayak gitu, guys. Oke, aku akan masak ini dulu ya, mungkin agak sedikit memakan waktu ini. Oke, guys, ini kita rebus dulu tepung tapiokanya sambil menunggu mendidih ya. Nanti akan kita aduk-aduk sampai dia menjadi lem ya. Ini tepung kanjinya udah mulai mendidih dan dia mulai hancur ya, guys ya, dan menjadi cairan lem seperti ini ya, guys ya. Nanti langsung kita bawa ke depan ya, kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke, guys, selanjutnya kita masukkan aja ini tepung kanjinya yang udah kita masak ya. Kita tabur merata. Ini masih panas ini, guys. Cuma ini kok masih ada yang merengkel ini ya. Enggak jadi gel semua ya, tengahnya masih ada yang itu ya. Tipsnya dong ibu-ibu yang biasa masak tepung kanji ini, gimana supaya nggak merengkel. Tadi saya aduk-aduk kok nggak hancur gitu.
minta tipsnya ya bagi kawan-kawan yang tahu supaya nggak merengkel ini, atau apa adonannya kebanyakan atau gimana ya, atau ngaduknya kurang kenceng ya. Karena ini ternyata panas, saya aduk pakai kayu aja ya, kayak gini. Baru naik, soalnya baru naik dari kompor, langsung dipegang pakai tangan, nah jelek rasanya. Ya, ini jadi kayak adonan makanan ya. Padahal ini teman-teman tahu sendiri, ini adalah kotoran sapi, dan lain-lain. Ternyata bisa menjadi seperti ini guys. Kok kayaknya tepungnya kebanyakan ini guys. Asalnya maklum ya guys ya, ini namanya uji coba. Rasa-rasanya tepungnya kebanyakan ini guys. Ini mah jadi kue nanti ini. Tinggal digoreng. Jadi berapa kilo ya? Dari 1 kilo apa namanya bahan kotoran sapi, jadi berapa kilo pupuk blok soil pupuk blok ya. Nanti kita akan coba, kayaknya ada lah ini, nanti jadinya sekitar 2 atau 3 kilo ini kayaknya. Nah ini sepertinya udah agak sedikit dingin, tapi saya rasa untuk uji coba kali ini terlalu banyak tepung ya guys ya. Dan untuk tingkat kelengketannya sendiri bagus ya tuh, cuma kebanyakan tepung ini kayaknya. Kalau kebanyakan tepung nanti ini bakalan kita tambahin lagi kotoran sapinya 0,5 kilo gitu guys. Dan ini kita udah menimbang ini 0,5 kilogram pupuk NPK ya. Ini langsung aja kita tambahkan ke sini. Taburnya gimana? Langsung tabur aja ya. Nah ini, aduh lengket plastiknya. Kita langsung aduk merata. Udah enggak terlalu panas guys. Jadi langsung diikat ya, pupuk kimianya langsung diikat juga sama bahan-bahan ini. Kebetulan ini benar-benar lengket, jadi terikat. Dan nanti apabila ini ternyata terlampau lengket dan terlalu biek ya, nanti akan kita tambahin lagi pupuk kandangnya. Karena ini eksperimen pertama ya guys ya, uji coba pertama. Dan saya pikir semakin banyak itunya kanjinya, tingkat kerekatannya semakin tinggi, supaya bloknya nanti, pupuk bloknya kokoh kayak gitu maksudnya guys. Oke guys, ini adonannya udah seperti ini, tapi sepertinya ini kita nggak mulus ya percobaan kali ini. Tadi sudah kita tambahin pupuk kandang lagi guys, kayak gitu guys. Dan ini teksturnya masih seperti ini. Saya rasa ini tepung kanjinya terlampau banyak deh. Ya udah nggak apa-apa, ini kita langsung ke penjemuran aja ya. Kayaknya nggak bisa dicetak karena terlampau lembek, jadi kita langsung timpluk-timplukan aja kayak gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ini tinggal kita, karena nggak bisa dicetak ya, ini langsung kita jemur aja kayak gini ya, kayak bikin kue, supaya menjadi bentuk-bentuk blok ya. Harusnya sih dicetak kalau misalnya bagus ya, bisa lebih bagus kalau dicetak. Tapi karena ini adonannya terlampau encer sepertinya, jadi kita kayak gini aja lah, nggak apa-apa ya. Kita tengok hasilnya aja nanti. Kalau ini ternyata bagus, kita uji cobakan dan hasilnya bagus, ini kita akan produksi ya guys ya. Kita akan produksi dan akan kita gunakan
sendiri terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya nanti ada kawan-kawan yang tertarik mau bikin, silahkan bikin. Kalau misalnya kita produksi, ada yang mau pesan juga ya bisa lah, kita bantu ya kayak gitu ya. Nah ini kayak gini ya, jadi kayak membuat kue kayak gitu guys. Ini mungkin memakan waktu cukup lama ya, beberapa hari gitu ya, karena ini masih dijemur secara manual ya. Dan nanti akan kita bikinkan video kelanjutannya, masalah kesimpulan, hasil dan lain sebagainya ya. Namanya juga riset ya guys ya, uji coba. Kalau nggak dicoba nggak tahu guys, tapi memang benar harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Kalau teman pernah tahu pupuk organik yang katanya slow release itu guys ya, itu kan sedikit ya dikasihkan ke pohonnya ya, itu penggunaannya cukup sedikit. Nah kita bikin apa namanya ya, bikin ini juga lah, meniru ya gitu. Yang penting kita tuh tetap berusaha, berupaya. Ini kita taruh di seng, atas seng, karena supaya bidang penguapannya lebih gitu ya, panas ya.